kepada Bapak Pendeta Sihaloho, saya persilahkan Pak untuk doa firman dan dilanjutkan dengan firman Tuhan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Kami senantiasa belajar untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Sekalipun ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi bahkan kami lakukan oleh karena ketidaksanggupan kami melihat realita hidup kami yang memerlukan support materi dalam kehidupan ini. Sehingga kami tidak hidup dalam kebenaran seperti yang sering kami gaung-gaungkan. Karena kami masih melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan oleh kami yang mencintai kebenaran. Karena itu tolonglah kami setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu ada perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya dari pengetahuan belaka tentang kebenaran, tapi kami berani melakukannya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kasihanilah kami manusia yang banyak kelemahan dan kekurangan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja kita, Gereja Suara Kebenaran Injil ini identik dengan mengajarkan, kalau mau dibilang itu penderitaan, kalau mau dibilang itu salib ya salib, ya. Sampai-sampai kita bingung, ya, implementasinya itu seperti apa. Karena gaung perihal sangkal diri, gaung tentang pikul salib, gaung tentang tidak mengingini dunia ini begitu kuat, tetapi implementasinya itu seperti apa sih dalam kehidupan ini? Ya toh? Lalu ada pemikiran saya ketika seorang muda kuliah semester 1, semester 3 ngomong tidak mengingini dunia. Saya ngebatin dalam hati, ini bocah ngerti nggak sih kalimatnya? Ngerti kagak dia sih implementasinya dalam kehidupan ini? Ada seorang remaja yang hidupnya itu masih ditanggung orang tua ya. Semuanya dari orang tua. Ngomong tidak mengingini dunia. Kadang-kadang saya itu ngelus dada. Kok nekat bener ngomong begitu? Paham kagak dia apa yang dia ucapkan? Nah, gaung-gaung seperti ini menghiasi medsos kita pencinta suara kebenaran atau orang-orang GSKI ini. Nah, saya berharap kita paham kalimat yang kita ucapkan sehingga tidak hanya sebuah kata-kata yang keluar dari mulut kita, tidak mengingini dunia, Tuhan segalanya, Tuhan satu-satunya, berjuang di jalan Tuhan. Nah, itu kalimat yang baik, itu kalimat yang benar. Tapi kita harus memahami kemana sih implementasi kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, bagi saya, orang yang belajar kebenaran, orang yang menghidupi hari demi hari walaupun tidak semudah ngomong ya. Walaupun tidak semudah ngomong, ya saya berpikir karena saya tipe orang yang praktis. Saya suka teori, tapi yang teoritis terlalu banyak itu saya tidak suka. Karena seorang ahli berkata semua teori, semua apa itu pasti akan berlalu. Saya orang yang praktis. Ketika saya mendengar sebuah teori, kemana sih implementasi teori ini? Nah, begitu tuh. Logika saya selalu berkata demikian. Nah, ketika saya mendalami teori-teori kebenaran, tidak mengingini dunia, kemana ya Tuhan implementasi truth atau kebenaran ini? Nah, buat saya menarik bahwa implementasi kebenaran ini adalah kepada kehidupan kita mencari nafkah, kepada kehidupan kita berbisnis,
kepada kehidupan kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Mungkin kita sebagai seorang aparatur sipil negara, kesanalah implementasinya. Jadi simpelnya, implementasi kebenaran itu adalah kepada kebutuhan hidup. Ketika kebutuhan hidup kita dipertaruhkan, disitulah pembuktian kita itu menghidupi kebenaran atau tidak. Kan manusia itu kan punya dua sisi loh. Ada pikiran jahat, ada pikiran baik. Ketika dia menghidupkan sesuatu dalam kehidupannya, apapun pekerjaannya, lalu dia sudah melakukan semua hal-hal baik yang dia lakukan, tapi tidak memberi hasil. Ya toh? Nah, lalu sisi lain, keadaan mendesak. Wow, apa yang baik, apa yang benar yang ku ketahui, sudah kulakukan. Tapi hasilnya tidak seperti yang kuharapkan. Bagaimana ini? Sisi lain, pengetahuan jahat kita itu menuntut untuk dieksekusi. Kelicikan-kelicikan kita itu menuntut untuk dieksekusi. Kita sudah berjuang untuk melakukan hal baik, hal yang benar, tapi hasil tidak seperti yang kita harapkan. Nah, pada saat seperti itulah kebenaran itu bertaruh dalam kehidupan kita. Berani nggak kita tidak melakukan pengetahuan jahat kita itu demi kebenaran yang kita pahami, atau kebenaran yang kita pahami itu cuma kata-kata doang, cuma teori doang. Ketika berurusan dengan pekerjaan, dengan jabatan, dengan bisnis, kita juga masih melakukan seperti yang orang lain lakukan. Nah, fakta inilah implementasi tentang truth, tentang kebenaran. Karena kebenaran itu akan berbenturan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi corona ini betul membuat hidup banyak orang itu berada dalam hal yang berat. Ketika saya mempelajari sejarah kehidupan manusia, setiap perubahan itu pasti ada yang terlindas. Tetapi ada juga yang survive. Ya. Setiap kali terjadi perubahan, krisis global, krisis apapun, ada yang bisa survive. Atau bisnisnya itu bisa semakin melonjak ketika terjadi krisis. Tetapi lebih banyak yang terlindas oleh karena perubahan itu. Nah, misalkan dalam konteks pandemi ini, kalau menurut hitungan saya itu Maret 2020 ya, kita baru mulai untuk konteks Indonesia, dan di sanalah terjadilah perubahan-perubahan dan segala macam. Pemerintah yang seharusnya mengalokasikan anggaran untuk membangun ibu kota negara yang baru dan segala macam, semuanya di hold, fokus untuk menangani urusan pandemi. Gitu. Kalau pemerintah tidak menggerakkan stimulus ekonomi, maka sulit bagi kita sebagai rakyat. Karena apa? Semua orang akan menahan, dan menahan. Memang ada juga sih beberapa yang saya kenal, justru di tengah pandemi begini nih Bapak Ibu, dia punya bisnis naik. Cuan. Bukan cuan tampuk lagi, cuan sisi kalau kata Hasan Junaidi yang sudah di Surabaya sekarang. Cuan sisi dia bilang begitu kan. Ada yang seperti itu, tapi berapa banyak sih bisnis atau usaha yang naik di masa krisis seperti ini? Tidak banyak, tapi ada. Nah, tetapi dari perspektif kebenaran, dari perspektif Injil, dari perspektif gaung yang sering kita dengar, sebetulnya saat-saat seperti inilah kebenaran yang kita pahami itu harus terbukti dalam kehidupan kita saat-saat seperti ini. Ya, oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya ketika kita hidup dalam masa pandemi begini untuk memahami ajaran itu secara baik, secara tepat dan benar. Jangan sampai kita salah. Tidak boleh kita beranggapan bahwa di ajaran salib, di ajaran penderitaan, tidak boleh berharap urusan jasmani, itu salah. Ya. Ajaran salib, ajaran penderitaan, di dalam ajaran itu
juga ada pengharapan jasmani. Ajaran salib yang tidak mengajarkan di dalamnya ada pengharapan jasmani, hanya pengharapan surga, 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 itu ajaran salib yang salah, tidak komprehensif, ajaran yang memaksakan diri. Dalam Matius 26, ketika Yesus akan menghadapi masa yang berat, masa yang sulit, di Taman Getsemani, 3 kali dia berdoa, 3 times. Di dalam doa Yesus itu, terbersit harapan jasmani, yang mesti kita sadari, yang mesti kita pahami, sebagai seorang yang ada dalam naungan Sidode yang mengajarkan truth, yang orientasinya banyak ke teologi salib, sangkal diri, pikul salib, gitu. 3 kali Yesus berdoa. Dan di dalam doa itu, ketika saya kaji pelan-pelan, ada harapan jasmani yang dibangun Yesus. Matius 26 ayat 39, ayat 42, ayat 44, isi doa Yesus sama. Apa isi doanya? Jikalau mungkin, biarlah cawan ini apa? Lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu doa yang pertama di dalam ayat 39. Kalau kita membaca tulisan Injil Matius, sebelum Matius 26, Taman Getsemani, secara khusus ketika Yesus berdoa, itu surga jawab loh. Dia berdoa supaya menundukkan badai, selesai. Dia berdoa supaya memberkati makanan yang sangat sedikit, supaya cukup untuk ribuan orang, terjawab. Dia berdoa supaya Lazarus bangkit dari antara orang mati, jawab. Jawab, 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 dan jawab. Peristiwa Getsemani, kenapa Yesus berdoa 3 kali mengucapkan doa yang sama? Kalau di doa yang pertama Yesus berkata, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh. Kalau boleh. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang kalimat kalau boleh? Coba. Argumentasi dengan logika Bapak Ibu. Kalau boleh itu adalah sebuah harapan yang dibangun dari seseorang yang mengharapkan sesuatu. Betul nggak? Kalau boleh. Kan begitu. Itu kan sebuah harapan yang dibangun. Tapi doa pertama Bapak Ibu, surga kagak jawab. Orang Kebumen Gombong bilang, surga menang-menang baik orang ngomong-ngomong. Itu yang terjadi, kagak dijawab. Jadi Yesus tidak tahu what next, mau ngapain. Bapak Ibu mesti paham ya, Yesus waktu itu 100% manusia. Jangan langsung ngomong Tuhan Yesus. Ketika Yesus masih di bumi, lebih kurang 33,5 tahun atau 34 tahun, dia belum Tuhan. Tuhan itu Lord, Master, penguasa, pemilik segala sesuatu. Itu mesti kita pahami. Jangan kita terjebak dengan doktrin yang dibangun oleh orang-orang Eropa dari dulu, turun-temurun. Enggak. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, baru dia berkata, semua kuasa diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di atas. Dia Tuhan, Lord, Kurios. Tapi ketika di bumi 33,5 tahun atau 34 tahun, itu manusia dalam segala hal disamakan dengan manusia. Hanya tidak memiliki dosa turunan seperti saya. Kalau di ayat 39, surga menjawab, mungkin tidak ada doa yang kedua, ayat 42 kan? Surga kagak jawab. Dia ulangi doa yang sama pada ayat 42. Kesel dia sama murid-muridnya.
Waduh, ini orang mah molor, molor, molor terus. Bukannya berdoa kayak gurunya kan begitu ya. Doa yang kedua pun nggak dijawab. Akhirnya doa yang ketiga dalam ayat 44. Dia mengucapkan kalimat yang sama. Kalau boleh biarlah cawan ini lalu dari padaku. Tapi bukan kehendakku ya Pak. Kehendakmu yang jadi. Jadi bahasa atau kalimat kalau boleh, itulah harapan jasmani yang dibangun oleh Yesus. Yesus membangun harapan jasmani supaya dia tidak mati di usia 33,5 tahun atau 34 tahun itu karena masih sangat muda, very young. Sangat terlalu muda. Tetapi Bapak berkehendak lain. Bapak biarkan saja. Bapak tidak menjawab, surga tidak menjawab. Yesus akhirnya berserah. Nah, sembari berserah, dalam perjalanan dari Getsemani menuju Golgota, dia masih membuat sebuah harapan supaya surga menolong. Dalam perjalanan dari Getsemani selesai berdoa, dia ditangkap, ada sebuah proses dia berjalan menuju Golgota. Yesus juga masih membangun sebuah pengharapan jasmani supaya surga menyatakan mujizatnya. Supaya surga menyatakan sesuatu, membuktikan bahwa dia itu anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia lewat tanda-tanda lahiriah. Terjadi mujizat kek, terjadi keajaiban, atau apa kek, atau terdengar suara dari surga kek, kalian tentara Roma dan tentara Bait Allah, kurang ajar pade lu orangnya, lu kagak tahu tuh anak gua tiup lu semua. Tapi surga tidak memberikan reaksi. Menang-menang baik orang ngomong-ngomong. Sampai disalib. Apa kata Yesus? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa ditinggalkan, bayangin. Mulai doa di Taman Getsemani, satu kali pun tidak ada petunjuk dari surga loh. Tidak seperti biasa-biasanya sebelum Matius 26. Tidak seperti biasa-biasanya. Makanya dia berkata, udahlah daripada aku salah, daripada gue bertindak menggunakan kekuatan gue, fasilitas surga yang ada pada gue untuk menyelamatkan gue, aku berserah sajalah ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku. Selesai. Nah Bapak Ibu, berharap ini sesuatu yang harus kita bangun. Mengharapkan sesuatu yang ada dalam dunia ini, bangun. Dari mana kasih kuliah anak? Dari mana kasih kontrak rumah? Kita harus membangun sebuah harapan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita dalam kehidupan 70 atau 80 tahun. Kalau kita tidak membangun harapan untuk dapat fulus, kangtau, jabatan yang lebih tinggi, dari mana tuh operasional? Dari langit tiba-tiba datang begitu? Ya kagak, kita harus berharap. Nah, berharap ini sebetulnya kata kerja loh Bapak Ibu ya. Karena di dalam berharap itu ada sebuah aksi real, aksi nyata yang mesti dilakukan. Berharap itu bukan duduk. Bukan begini. Jadi arti berharap itu ada sebuah tindakan perbuatan nyata yang dilakukan di mana perbuatan itu harus mendukung apa yang kita harapkan. Begitu. Jadi berharap itu harus didukung dengan tindakan nyata, di mana tindakan nyata itu harus mendukung harapan itu. Jadi berharap itu bukan pasif ya. Harap itu apa namanya ya? Bukan Rinto Harahap, bukan Alexander Harahap juga ya. Kalau Rinto Harahap kan pencipta lagu ya. Kalau Alexander Harahap lain lagi ya. Orang Batak tapi kok kalimatnya menduk-menduk Jawa tadi saya dengar. Beda lagi itu. Itu Alexander Harahap. Nah, di dalam harapan itu
ada tindakan nyata yang mesti kita lakukan. Misalkan begini, saya berharap saya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang biasa saya dapat. Nah, supaya harapan itu menjadi sebuah kenyataan, saya harus berpikir dong, saya harus melakukan sesuatu dong. Makanya moto hidup saya itu ada 4, Bapak Ibu sekalian. 1, optimis, semangat. Yang kedua, ada plan yang mesti dilakukan, ada perencanaan. Yang ketiga, eksekusi itu planning. Eksekusi itu rencana. Baru yang keempat, lakukan sebuah evaluasi. Begitu saja. Jadi Bapak Ibu harus membuat planning sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, lakukanlah planning itu. Misalkan ada seorang teman dari AKBP, Pamen senior ya, AKBP udah senior, udah waktunya mau ke Kombes, dari Melati 2 mau ke Melati 3. Dia berharap. Nah, apakah dalam berharap itu cuma doa-doa doang? Harap itu harus ada sebuah aksi nyata yang harus dilakukan. Apa caranya? Dekati kayak pimpinan, bawa kayak baju kesukaannya atau apanya, ada sebuah tindakan-tindakan real yang mesti dinyatakan. Disitulah harap itu terjadi. Nah, jadi ini masa yang membuat kita atau banyak orang terimbas. Ya, kita harus berharap supaya kita sehat, kita berharap kita bisa survive, kita bisa berharap kita tetap bisa membantu orang-orang yang selama ini kita bantu sebelum pandemi corona. Ya, saya menyekolahkan, menguliahkan banyak orang, betul-betul banyak orang. Sebelum pandemi corona, selain saya melayani, ya, saya juga bekerja, Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang saya sekolahkan, saya kuliahkan, tinggal di rumah. Bukan hanya sekolah teologi, sekolah umum, ekonomi, manajemen, di Unsuria, Universitas Marsikal Surya, di sebelah Bandara Halim. Ketika terjadi pandemi, berimbas juga. Apakah harus saya putus? Saya tidak bantu lagi? Bagaimana kuliahnya? Itu kan kepala cekot-cekot, Bapak Ibu. Nah, kita berdoa, kita berharap. Akhirnya terjadilah sesuatu yang saya inginkan. Karena ketika saya berharap, saya melakukan sesuatu. Saya lobby si A, lobby si B, hubungin si A, hubungin si B, ngomong begini, ini ada pekerjaan, begini-begini, bagaimana caranya. Dan puji Tuhan jalan. Tetap bisa menjadi berkat. Jadi, dalam berharap itu harus ada upaya yang harus dilakukan. Tidak boleh diem. Do something. Nah, lalu, ada kata berserah dong. Nah, berserah inilah sebuah pembuktian bahwa kita ini orang-orang yang menghidupkan kebenaran dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kebenaran itu senantiasa berbenturan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Nah, ketika kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan pengertian harap tadi, ketika kita sudah melakukan, terjadi yang kita inginkan, ya puji Tuhan. Nah, bagaimana? Ketika kita sudah berharap, kita melakukan yang bisa kita lakukan, apa yang baik yang bisa kita lakukan, sudah kita lakukan, tetapi hasilnya tidak nyata. Hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana? Apa yang harus kita buat? Pikiran jahat muncul nih untuk dieksekusi. Alah, orang lain juga lakukan gitu kok. Umum mah itu. Cincai le, biokin le, gak apa-apa le. Akan muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, ketika kita lakukan itu, kita bukan orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, namun ketika kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan baik, apa yang bisa kita lakukan dengan benar, hasilnya belum seperti yang kita harapkan, disitulah fungsi berserah itu terjadi. Kita berserah. Berserah ini setelah dia sudah melakukan apa yang bisa dilakukan. Berserah ini menanti apa yang sudah kita lakukan itu memberi hasil. Itu yang pertama. Yang kedua ini,
Berserah ini berarti sebuah perjuangan untuk tidak melakukan sisi jahatnya kita. Itu arti berserah. Berserah itu adalah orang yang sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Yang kedua, berserah itu artinya berjuang untuk tidak melakukan pengetahuan jahat yang ada padanya. Itu arti berserah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi kita harapkan bisa berakhir lah ya. Kalau boleh sih tahun ini mah selesai ya kalau boleh. Tapi kalaupun tidak, tetaplah bangun harapan. Bangun harapan. Bisa saja muncul cara-cara baru, hal-hal baru, ide-ide baru. Pasti, nggak mungkin nggak. Manusia itu manusia sejuta ide. Ya, kalau Zainuddin MZ, pendakwa sejuta umat. Tapi kalau manusia itu manusia sejuta ide. Ya, saya sebelum gabung ke Rehoboth, saya udah biasa melakukan planning sendiri. Membuat plan sendiri, eksekusi planning itu. Ya, tapi 6 tahun lebih saya di Rehoboth, di GSK ini, saya lebih banyak melakukan planning orang, dalam hal ini planning pimpinan. Ya. Namun sekarang saya mulai berpikir kembali untuk mengeksploitasi kembali planning saya dan mulai saya lakukan. Bukan tidak boleh melakukan planning orang, boleh. Tetapi kalau memang kita bersedia selamanya dalam hidup ini hanya melakukan planning orang ya silakan. Lakukan dengan serius, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi adalah satu kesayangan, sayang kalau kita tidak mencoba membuat planning kita sendiri, lalu mengeksekusi planning kita itu, menurut saya sayang. Karena apa? Manusia itu, manusia 1 juta ide. Banyak ide, banyak idenya. Ya namanya ide kan. Nah, habis membuat ide, lakukan ya. Cari cara ya. Saya percaya kok, yakin ya. Habis corona ini pasti banyak perubahan. Sisi gereja, sisi pelayanan, saya hakul yakin pasti banyak berubah. Nah, pelayanan-pelayanan yang tidak melakukan inovasi pasti akan tertinggal. Jangan-jangan online terus. Bisa saja toh. Seperti akhirnya saya punya Zoom pribadi. Saya bisa Zoom dengan teman-teman yang dari luar negeri, sharing dan segala macam. Yang dulu kagak mungkin bisa terjadi. Nah, pasti akan banyak. Nah, manusia 1 juta ide ini harus membuat sebuah ide untuk dia lakukan. Lakukan. Nah, tapi dalam melakukan itu ada penyerahan. Apa artinya? Jangan lakukan yang tidak baik. Jangan lakukan yang tidak benar. Jangan lakukan yang melanggar hukum negara. Jangan melakukan yang melanggar nurani. Itulah arti berserah. Seperti Yesus. Dia bisa menggunakan fasilitas anak Allah. Fasilitas kekal. Fasilitas yang tidak memiliki dosa turunan. Dia bisa melakukan. Tapi dia tidak lakukan. Mengapa? Karena dia tidak mau salah. Nah, kita harus seperti Yesus. Prosesnya itu harus benar. Tetapi ada yang membuat kita berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian mesti tahu apa sih arti seperti Yesus. Proses menjalankan kehidupan itulah seperti Yesus. Benar, tidak salah. Masalah hasil. Mosok toh. Harus sama-sama mati ketika masalah terjadi. Yesus mati toh. Di usia 33,5 atau 34,5. Mosok toh kita harus mati juga. Ketika ada masalah terjadi, kita berserah, kita melakukan sesuatu yang benar, pasti rugi, pasti bangkrut, pasti mati. Masa seperti itu? Enggak. Menurut saya enggak. Arti seperti Yesus, proses yang dilakukan baik, benar. Masalah hasil, belum tentu. Terserah surga. Terserah surga. Kalau surga mau kasih jalan, ya kebetulan pada Yesus, surga kagak jawab. Surga menang-menang baik, orang ngomong-ngomong. Loh, kalau kepada Ibu Deborah, kalau surga mau jawab, kepada Ibu, siapa nih? Alex Harahap, yang
Yang saya lihat cuma ibu doang toh. Bapaknya mana nih? Ada. Nah, kalau mau jawab kepada Ibu Rina. Kalau Tuhan mau jawab, surga mau jawab kepada Ibu Chanlen, Ibu Leo Susanto. Kalau surga mau jawab, mau ngomong Ibu Weli. Semualah pokoknya, tak sebut satu-satu. Ripka, Aime, Tiffany, Galaxy 20 siapa nih? Galaxy A20. Tania Hussein, semualah pokoknya. Kalau surga mau jawab kan jadilah kehendaknya. Nah, jadi akhir kata Bapak Ibu, ya, akhir kata tetap berharap. Dalam berharap itu ada upaya real yang harus dilakukan, ya. Nah, sebagai pencinta kebenaran, lakukan saja yang benar. Ketika keinginan jahat kita minta untuk dieksekusi, jangan lakukan. Apapun yang terjadi, jangan lakukan. Justru disitulah kebenaran itu semakin hidup dalam kehidupan kita. Selamat siang, Tuhan memberkati. Habis berdoa, saya mohon pamit karena akan lanjut mencari sesuap nasi dan Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami senantiasa berserah kepadamu. Kami berharap kepadamu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, lindungilah kami. Semua kami yang ada di sini dalam Zoom ini, keluarga kami. Supaya kami sehat, kami tunduk dan taat kepada prokes pemerintah. Lebih dari semua itu kami berdoa, Tuhanlah yang melindungi dan menjagain kami. Tuhan, dalam menjalankan hidup ini, kami perlu uang, kami perlu harta Tuhan. Tidak mungkin kami bisa menjalani hidup ini tanpa uang. Karena itu tolonglah, berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami, cucu kami. Berkati kami Tuhan. Kami berharap, kami melakukan semua yang baik, yang benar, yang bisa kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga tidak melakukan yang jahat. Ketika yang baik yang kami lakukan tidak memberi hasil. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan supaya kami tidak berdosa. Kami sabar, berserah, menunggu Tuhan menolong kami. Terpujilah Engkau, berkati Bapak Ibu yang hadir pada ibadah online ini. Berkati GSKI Pluit, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.